Halo semuanya, jadi kembali lagi dengan saya Heri Kardibuli. Dan pada saat ini saya ingin memberikan sebuah konten yang menarik buat teman-teman tentang 10 alasan saya memilih menjadi seorang perawat. Nah, jadi sebelum lanjut, jadi saya ingin perkenalan dulu. Jadi saya adalah seorang perawat dan pada saat ini saya sedang melanjutkan studi saya keperawatan di Universitas Samratulangi Manado. Dan pada saat ini saya ingin memberikan sebuah konten yang menarik. Jadi mungkin teman-teman yang di luar nih ada yang bertanya, kira-kira perawat itu apa ya? Terus kerjanya apa saja perawat? Terus gajinya berapa gitu? Terus kalau di luar banyak nggak lowongan pekerjaannya? Nah, jadi sebelum lanjut, jadi jangan lupa buat teman-teman, jangan lupa like, subscribe channel ini. Nah, jadi sebelum lanjut saya ingin memberikan sebuah penjelasan apa itu keperawatan dan apa itu perawat. Nah, keperawatan itu yaitu sebuah disiplin ilmu atau mungkin sebuah profesi yang memberikan keperawatan secara holistik kepada pasien, entah itu kepada individu, kepada keluarga, dan masyarakat lainnya. Nah, kalau perawat itu sendiri yaitu sebuah individu yang memberikan perawatan langsung kepada pasien. Nah, jadi contohnya memenuhi kebutuhan dasar manusia, entah itu memberikan obat, atau mungkin memandikan pasien, atau mungkin memantau kesehatannya secara holistik secara setiap. Nah, jadi di sini saya akan memberikan sebuah alasan saya memilih menjadi seorang perawat. Nah, yang pertama, permintaannya yang tinggi. Nah, karena dunia keperawatan ini sangat-sangat berkembang dan terus maju, maka peluang karir di seluruh dunia sangat membutuhkan seorang perawat. Nah, jadi di mana-mana kita kan bisa melihat ada yang membangun rumah sakit, ada yang membangun klinik. Nah, kan memang perawat itu sangat dibutuhkan dan stabilitas pekerjaannya sangat tinggi. Jadi di mana-mana itu dibutuhkan perawat. Terus yang kedua, ketersediaan pekerjaan secara global. Nah, jadi buat teman-teman mempunyai peluang yang sangat besar juga untuk bekerja di luar negeri. Jadi saya pun juga punya teman yang sekarang bekerja di Jepang. Nah, jadi kita itu sebagai perawat punya peluang untuk bekerja di luar negeri. Jadi banyak pengalaman kan, sudah menjadi seorang perawat, bisa jalan-jalan lagi. Nah, yang ketiga itu punya pengaruh yang positif. Nah, jadi tugas kita sebagai seorang perawat itu untuk membantu pasien melalui pemulihan atau mungkin kita sebagai perawat membantu pasien untuk sembuh dari penyakitnya. Jadi, kita bisa memberikan dukungan, kita bisa meningkatkan kualitas hidup pasien itu sendiri. Nah, jadi tidak hanya orang sakit saja yang kita rawat, tetapi sebenarnya orang sehat pun juga perlu untuk dirawat. Nah, jadi contohnya saya sehat tetapi jiwa saya sakit, mental saya sakit. Nah, itu juga dikatakan orang yang sakit. Nah, yang keempat itu kesempatan karir yang sangat luas. Nah, jadi jurusan perawat itu memberikan akses ke berbagai bidang dalam bentuk spesialis. Nah, jadi mungkin teman-teman berpikir yang spesialis itu hanya dokter saja. Nah, ternyata perawat itu sekarang itu banyak yang spesialis. Nah, jadi contohnya di kampus saya ini sudah banyak yang spesialis anak, spesialis jiwa, spesialis KMB, spesialis komunitas. Ada yang spesialis manajemen keperawatan, bahkan ada yang lebih berfokus ke maternitas. Jadi tergantung dari kita pilihnya yang mana saja. Nah, terus yang kelima, fleksibilitas jadwal. Nah, jadi profesi perawat itu memberikan atau mungkin menawarkan fleksibilitas jadwal yang sangat tinggi kepada kita. Jadi tergantung dari kita, apakah kita mau kerja shift-shiftan dari pagi, siang, atau malam, atau kita sendiri yang pilih jadwal saya itu seperti apa. Jadi kalau contohnya kita yang memilih maunya pagi terus, ya mungkin kita akan pilih, oh saya maunya kerja di puskesmas saja. Nah, kalau di rumah sakit pasti kita sering dengar tuh bahwa perawat itu bisa menukar dinas dengan teman-temannya. Jadi kalau contohnya nih, saya ada acara pada malamnya padahal saya lagi shift malam. Nah, jadi kita bisa menukar shift kita kepada teman kita sendiri. Nah, jadi tergantung dari kita. Jadi bagus kan menjadi seorang perawat, kita bisa mengatur sendiri jadwal kita. Nah, terus yang keenam, penghargaan dan pengakuan. Jadi perawat itu di luar sana sangat-sangat dihargai. Karena apa? Mereka punya hati yang tulus untuk mau membantu pasien melewati masa-masa kritis mereka, atau mungkin mulai merawat mereka dari mereka sakit sampai mereka sembuh. Jadi di luar itu kita banyak sekali mendengar keluarga yang kayak banyak berterima kasih kepada kita. Bahkan nih ada yang kayak sampai udah yang kita makan, atau mungkin kayak membawakan kita sesuatu yang berharga karena itu kayak dalam bentuk terima kasihnya kepada kita. Yang ketujuh itu perawat itu belajarnya seumur hidup. Nah, jadi
karena ilmunya semakin berkembang dan terus maju, maka kita pun perawat itu selalu diikutkan dengan pelatihan-pelatihan, entah itu pelatihan merawat luka atau mungkin BHD itu bantuan hidup dasar manusia. Dan di perawat itu pun juga kita sering mengikuti seminar-seminar atau mungkin kita belajar minat yang sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, jadi belajarnya itu seumur hidup. Jadi tidak hanya satu kali belajar ya, jadi terus belajar. Nah, terus selanjutnya yang ke-8 itu gajinya yang kompetitif atau mungkin setara atau sebanding dengan pekerjaan kita. Nah, jadi tergantung dari kita. Kalau kita punya pengalaman yang tinggi, kita punya masa kerja yang tinggi, maka kita pun akan digaji sesuai dengan kemampuan kita itu sendiri. Bahkan nih di luar negeri, perawat itu mempunyai asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, bahkan cutinya ini sampai dibayar karena memang perawat itu sangat dibutuhkan. Nah, jadi kadang kalau di Indonesia ya mungkin ya orang yang kayak kerja di perusahaan atau mungkin yang menjadi PNS saja lah yang bisa mendapatkan tunjangan seperti itu. Dan yang ke-9 itu kehidupan yang bermakna. Menjadi seorang perawat itu memberikan rasa puas yang sangat besar. Karena apa? Kita itu memberikan sebuah makna hidup yang paling terbaik kepada pasien itu sendiri. Nah, jadi contohnya nih, kalau pasien butuh sesuatu atau mungkin ada yang mereka ingin komunikasikan dan pada saat itu dokter tidak ada atau mungkin dia malu bilang sama dokter. Nah, jadi sebenarnya kita perawat yang dicari. Nah, jadi kita bisa mendengarkan keluhan mereka dan kita bisa curhat dengan mereka. Bahkan karena mendengar masalah itu, kita pun bisa berkonsultasi dengan dokter, maunya pasien seperti apa, terus dokter memberikan sebuah saran dan kita memberikan perawatan itu kepada pasien sehingga pasien merasa dihargai, pasien puas, pasien senang dengan pelayanan yang kita berikan. Nah, yang ke-10 itu profesinya yang stabil. Nah, jadi bidang keperawatan itu salah satu sektor yang profesinya paling stabil dalam segi ketenaga kerjaan, karena yang tadi itu perawat itu sangat dibutuhkan dan perawat itu memiliki keamanan saat dia bekerja. Nah, jadi ini perawat di luar sana itu sudah sangat berkembang. Karena apa? Karena bidangnya yang sangat dibutuhkan dan ilmunya selalu terupdate. Jadi tidak jarang di luar itu kita sudah banyak menemukan praktek perawat mandiri. Nah, jadi perawat itu bisa membuka praktek sendiri. Nah, jadi lewat situ kita jadi belajar gitu, minatnya di mana coba. Kalau contohnya saya sukanya merawat luka, maka saya akan menjadi seorang perawat. Jadi nantinya pun saya akan membuka praktik yang lebih berfokus ke perawatan luka. Atau mungkin saya lebih sukanya ke terapi-terapi herbal atau mungkin kayak terapi komplementer. Atau mungkin saya lebih suka nih perawat home care yang selalu kunjungan ke rumah pasien dan lebih sukanya merawat pasien di rumah. Atau saya lebih suka nih perawat yang anak, yang lebih sukanya dengan anak-anak. Oke, mungkin bisa bergabung menjadi perawat anak. Lebih sukanya ke ibu-ibu hamil, nah bisa menjadi perawat maternitas. Nah, jadi di luar sana perawat itu sudah sangat berkembang. Jadi jika teman-teman ingin bergabung menjadi perawat, silakan memilih jurusan perawat karena memang kita perawat itu sangat dibutuhkan. Dan menjadi perawat itu sendiri kalau menurut pendapat saya itu sebuah kesempatan begitu untuk bisa merawat diri saya sendiri, bisa merawat keluarga saya. Jadi apa-apa yang kurang di keluarga saya, maka saya akan mencukupkan mereka. Saya ingin memberikan ilmu saya kepada keluarga saya. Jadi tidak harus ke puskesmas kan. Jadi paling penting nih dalam satu keluarga itu memiliki tenaga kesehatan. Oke, guys, terima kasih buat kesempatannya. Semoga lewat channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi yang lebih berpikirnya tadi yang kosong tentang perawat, sekarang kan sudah terisi. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe channel ini, dan saya pun akan membuat konten-konten menarik tentang keperawatan lagi. Dan sampai jumpa, bye.